Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Saudara telah melalui chatting menyampaikan selamat tahun baru dan tentu saya tidak bisa menjawab satu persatu. Tetapi kepada semua saudara saya mau ucapkan selamat tahun baru. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita hari yang baru, tahun yang baru, ya. Lembar kanvas tahun 2022 terbentang di depan kita. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Kita bersyukur untuk kepercayaan ini. Sebab kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, itu berarti kepercayaan, saudara. Kepercayaan untuk menerima hidup yang istimewa, hidup yang agung, hidup yang mulia. Lebih dari kucing, kodok, anjing, babi, monyet, saudara. Karena kita manusia dengan keberadaan kita yang sangat luar biasa. Segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dengan Allah yang dikehendaki untuk bisa serupa. Oleh sebab itu ini hari pertama. Di hari pertama ini saudaraku, kita mulai mempersiapkan diri untuk tidak mengotori kanvas baru tahun 2022 dengan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita mengotori, mencemari lembar kanvas tahun yang baru ini, tahun 2022, dengan lukisan goresan yang buruk. Saudara, percayalah Roh Kudus pasti mau memimpin kita. Kalau kita mau dipimpin, kalau kita memberi diri dipimpin, pasti Roh Kudus pimpin kita. Karena memang inilah maksud Roh Kudus diberikan. Tuhan Yesus berkata, lebih berguna bagimu kalau aku pergi. Lebih berguna bagiku kalau aku naik ke surga. Kenapa? Sebab dengan aku pergi naik ke surga, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus ini, saudaraku, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi memang Roh Kudus diberikan, saudaraku, ya, supaya kita memiliki yang di dalam bahasa Yunani disebut sebagai parakletos. Parakletos artinya pendamping, advokat, pendamping. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh menjadi anak-anak Allah yang menerima meterai Roh Kudus. Jadi jangan kita menyia-nyiakan anugerah ini. Saudaraku, jelas Tuhan berkata di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah Roh Kudus baru hadir sejak Yesus datang? Apa sebelumnya tidak ada Roh Kudus yang hadir? Roh Allah, Roh Kudus itu sama, maha hadir. Sebab itu rohnya Allah Bapa. Tetapi ia tidak mendiami orang percaya seperti umat perjanjian baru yang percaya Yesus. Roh Kudus, dia menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Itu hanya pada zaman perjanjian baru. Zaman perjanjian baru, saudaraku. Yaitu bagi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Roh Kudus pasti menuntun kita.
yang luar biasa dari Allah Bapa kita yang penuh rahmat anugerah. Goresan kita yang buruk bisa dihapus. Selama kita mau mengakui goresan yang salah itu dan mohon pengampunan supaya dihapus. Saudaraku, Tuhan mau membuat goresan baru di dalam lembar hidup kita. Kita memiliki kanvas besar yang berisi 80 tahun, 70 tahun, atau mungkin lebih, saudara. Nah, Tuhan mau kita membuat lukisan yang menjadi milik harta kekal kita. Bukan sekedar legacy bagi manusia yang hidup setelah kita meninggal dunia, tapi menjadi milik kekal. Legacy di kekekalan yang kita miliki, saudara. Jadi betapa berharganya satu hari yang Tuhan berikan, 1 jam yang kita miliki, bahkan 1 detik yang kita lalui. Karena semua itu menjadi goresan kekal, goresan abadi di kanvas besar hidup kita. Saudara, ibarat sebuah bangunan, ya, maksud saya ibarat sebuah proyek membangun sebuah bangunan, ada deadline. Masing-masing kita punya deadline, saudara. Usia saya sudah 62 tahun, memasuki tahun berikut 63. Aduh, deadline-nya kapan saya tidak tahu. Yang lebih tua dari saya tentu on paper, di atas kertas. Saudara memiliki deadline yang lebih pendek. Ibarat naik pesawat, Anda sudah pegang boarding pass dan tinggal beberapa saat Anda akan terbang. Tapi jangan berkata yang masih muda dijamin masih lama. Oh, belum tentu. Kamu tidak tahu Tuhan menyelipkan boarding pass di saku kamu. Kamu tidak tahu itu boarding pass. Itu bukan tiket voucher masuk ruang hiburan atau taman wisata. Itu boarding pass. Dan kamu tidak tahu itu boarding pass. Oleh sebab itu memasuki tahun baru di hari pertama tahun 2022 ini kita akan mulai berhati-hati. Saudara saya, semua kita. Ya, semua kita. Nanti di kekekalan lukisan hidup kita masing-masing akan dibuka. Akan dibuka, saudaraku. Jadi kalau orang di sekitarmu suka mencela saudara, mengata-ngatai saudara, menggosipkan saudara, bahkan memfitnah saudara, jangan melawan. Jangan berusaha memperbaiki diri. Karena dengan cara demikian memperbaiki diri di mata orang lain, ya, kecuali Tuhan suruh Anda bicara, kalau tidak diam. Karena itu yang membuat Anda akan lebih sungguh-sungguh membenahi diri guna persiapan di kekekalan. Apalah artinya saudara mempertanggungjawabkan keadaanmu di depan manusia, karena Anda tidak perlu bertanggung jawab pada manusia. Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Semua keadaan hidup seseorang akan dibuka, ditelanjangi. Tidak ada yang tersembunyi. Lukisan hidup setiap kita akan dibuka, ditelanjangi, saudaraku. Maka saudara jangan menilai orang dengan mudah. Jangan menggosipkan orang, apalagi memfitnah. Ayo belajar puasa mulut, saudara. Termasuk gadget, tangan kita bicara, termasuk itu. Ayo kita mulai menjaga kesucian dari perkara-perkara kecil. Dari setiap kata yang kita ucapkan, dari setiap perilaku, perbuatan, bahkan gerak pikiran, perasaan kita, saudara. Ini asik. Ini sebuah perjalanan yang asik. Ya, saudara mungkin ada yang suka membuat lukisan tangan. Tapi ada yang tidak suka. Orang yang bakat melukis atau orang yang suka melukis, dia bisa melukis setiap hari.
Tapi Anda yang tidak melukis mungkin tidak pernah melukis. Karena Anda berkata, aku tidak bisa. Kalau disuruh ayo melukis, Anda bilang, aku tidak mau, aku tidak bisa. Tetapi kalau melukis kehidupan, Anda harus mau. Karena memang untuk itu kita hidup. Kita hidup untuk melukis sebuah lukisan indah yang suatu hari kita akan persembahkan kepada Tuhan. Ya, ayo kita memeriksa diri kita. Kita tiarap untuk memeriksa diri kita. Ya saudara, untuk koreksi diri. Kalau kita salah, ada dosa, kita bertobat, berubah untuk sebuah lukisan indah yang kita akan bawa ke kekekalan atau ke keabadian. Angkat tanganmu. Diberkatilah saudara dari Bapa yang Maha Kudus, Maha Baik, Allah Israel, Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa nanti jam 11 di Truth ID, atau saudara bisa onsite. Anda bisa datang ke Mall Arta Gading lantai 5, saudaraku. Datanglah di kebaktian awal tahun jam 11 pagi ini. Tuhan berkati.